konektornya. Konektornya kurang dekat. Coba Konektornya di situ, di tas saya mungkin. Nggak bawa konektor. Di depan, Pak. Iya. Ada? Nggak ada. Di balik apa? Itu udah itu on kan, sudah on. Udah. Kenapa nggak bisa? Kepanjangan ini. Ayo coba ini pakai ini aja dulu. Tukar. Oke. Masuk. Kenapa? Pakai infocus saja. Infocus saya aja. Dicoba dulu. Kalau itu bisa. ini nggak masuk, nggak ada ininya. Oh, sama ya. VGA ya. Iya. Oh. Podo ae. Oh, podo ae. Terus biarin Pak. Podo ae Pak, nggak usah Pak. Ganti infocus saya.
Ya pakai punya saya aja itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Terus coba aja, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita nikmat tetap istiqamah dalam keimanan dan amal saleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang kelak beroleh kematian husnul khatimah. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Manusia hidup dunia tidak akan lama. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan pertama, karena manusia itu hidup dua kali, matinya pun dua kali. Hidup dua kali, mati dua kali. Kira-kira kalau diurut Bapak Ibu, hidup dua kali, mati dua kali, kira-kira yang mana? Mati, hidup, atau hidup, mati, atau mati, hidup, atau mati, hidup, mati? Yang mana kira-kira?
Ya, boleh. Yang lain? Gimana, Bu? Mati hidup, hidup mati. Mati hidup. Cuman dua, Pak. Mati hidup terus hidup mati gitu. Oh ya. Baik. Buka surat Al-Baqarah, surat kedua. Ayat yang ke-28. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Hidup. Kemudian kamu dimatikan. Mati. Dan dihidupkannya kembali. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga mati, baru yang keempat hidup. Berarti gimana urutannya? Mati hidup, mati hidup. Ini urutan. Ada 4 fase, 2 kali mati, 2 kali hidup. Urut-urutannya adalah mati, hidup, mati, hidup. Nah sekarang kita ini lagi ngapain? Hidup. Hidup keberapa? Kedua. Berarti sampai wis nang akhirat ini. Hidup keberapa kita ini? Hidup yang pertama, fase yang kedua. Berarti kalau hidup yang pertama, kemarin kita ngapain? Kemarin kita mati. Jadi kita ini pernah mati kemarin. Sebelum kita lahir ke bumi ini, kita itu mati. Sekalipun bertemu antara spermatozoa dan ovum menjadi zigot, berkembang dalam perut ibu kita, janin itu ya, belum dikatakan hidup sebelum ada ruhnya. Masih mati. Nah, kapan hidupnya itu? Ketika ditiupkan apa? Ruh. Usia berapa? 6 bulan. Buka Sahih Muslim nomor 2272. Silakan. Langsung, ayo. Dari Rasulullah radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Fi batni ummihi nutfatan 40 yawman. Jadi 40 hari dalam perut ibunya berupa nutfah. Ini yang tahap pertama. 40 hari pertama. Yang kedua, kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Iya. Kemudian dia menjadi apa? Alaqah. Misla dzalik, yakni sama selama 40 hari. Segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama berapa? 40 hari. Berarti berapa? 40, 40 berapa total? 120 hari berapa bulan? 4 apa 3? 3 apa 4? 4 bulan. Apa yang terjadi ketika itu?
Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Summa yursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat ke janin tersebut, fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkannya ruh, maka hiduplah janin itu. Jadi kurang lebih berapa bulan janin itu hidup dalam perut ibunya? Berapa bulan hidupnya? 4 bulan kan masih belum ada ruh, belum dikatakan hidup, masih mati. Kurang lebih 5 bulan lebih. Jadi manusia di alam rahim ini gak lama, cuma 5 bulan hidupnya, kurang lebih. Barulah dia lahir ke bumi ini. Jadi dia hidup di alam dunia. Hidup yang pertama, sebagian dia berada di perut ibunya, di rahim, sebagian dia hidup di muka bumi. Tetap dimensi waktunya adalah dunia. Adapun ruangnya yang beda. Ruangnya apa? Rahim, kemudian pindah kemana? Bumi. Bumi ini ruang atau waktu? Halo? Ruang apa waktu? Bumi. Ruang. Kalau dunia, ruang atau waktu? Waktu. Ada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bandingannya adalah akhirat. Ini dimensi waktu. Beda dengan bumi. Kalau bumi itu ruang. Ada bumi, adalah langit. Di atas langit ada Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada surga. Itu ruang. Jadi yang benar itu bola bumi atau bola dunia? Halo? Ya, itu perlu dikoreksi. Jadi kita sekarang berada dimensi waktu dunia. Ruangnya mana? Ruangnya bumi. Nah, inilah kehidupan kita yang pertama. Kehidupan di alam dunia. Sebelumnya kita mati. Nah, setelah itu kita akan mati. Kematian keberapa Bapak Ibu? Kedua. Tatkala ruh dipisah dari jasadnya. Jasad berkalang tanah, ruh masuk ke alam barzah, maka dia dikatakan mati. Maka hidup kita di dunia ini sebagaimana di alam rahim tidak lama. Di alam dunia dan di muka bumi ini ada batas waktunya. Kalau Nabi Adam dulu tidak lahir dari rahim seorang wanita, tapi Allah ciptakan dengan tangannya. Usianya panjang, 1000. Kalau ada manusia sesudahnya yang usianya panjang, yaitu Nuh, 950 tahun. Maka umat akhir zaman, umat Rasulullah ini umurnya nggak panjang. Kira-kira berapa Pak? Berapa Bu? Kak Wani ngomong. Kata Nabi SAW, buka Tirmizi 2331. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Al umru ummati baina sittin wa sab'ina sana.
Umur umatku ini antara berapa? 60, 70 kata Nabi. Jangan berharap panjang, Pak. Kalau Nabi sendiri berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq berapa? Sama 63. Khadijah berapa? Tengah-tengahnya 65. Ibu berapa, Bu? Tawani ngomong 63. Lah suwean jenengan, Pak. Curiga ini, Bu. Kepingin ibu sing disi. Ya. Jadi kita ini sudah didesain oleh Allah, Bapak Ibu, usianya nggak panjang. Karena fisik kita ini lemah. Adam usianya berapa tadi? 1000. Karena Adam tinggi besar. Berapa tingginya? Berapa, Bu? Baca Muslim nomor 25 2425. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Itu kloter pertama yang masuk surga, wajahnya bagi bulan purnama. Kedua, rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlapan. kemudian Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, terus tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas dan keringat mereka kasturi. Bedubaan mereka kayu gaharu yang harum. Istri mereka bidadari. Akhlak mereka sama. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka Adam. Tinggi 60 hasta. iya. Bentuk mereka suruh ke Adam. Rupa mereka seperti bapak moyangnya Adam yang laki, yang perempuan seperti Hawa. Tuluhu tingginya situna dzira'an. Tingginya adalah 60 hasta. Jadi kita itu nanti kalau masuk surga, tinggi kita kembali kepada tinggi bapak moyang kita Adam dan Hawa. 60 hasta. Kalau 1 hasta setengah meter, maka 60 hasta berapa? 30 meter. Jadi Adam dulu tingginya 30 meter, maka pantas usianya panjang. Nah, orang sekarang ini mungsret. 30 jadi berapa, Pak? 30 jadi berapa? Rata-rata. Jangan lihat orang Indonesia lah, lihat orang luar negeri. Rata-rata berapa? Dibuletin aja, 2. Dari 30 meter jadi 2 meter, itu berapa persennya? Berapa? Kalau 30 meter 10 persennya kan 3 meter. Kalau 2 meter berapa? Ya kurang lebih 6%. 6 persennya. Sekarang usianya 1000. 6 persennya berapa? 60. Sama, proporsional. Jadi tubuh kita ini didesain oleh Allah usianya nggak panjang. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, umur umatku antara 60-70. Maka jangan kita berharap usia pengen sampai berapa, Pak? 100 ya. Wong 90 wis bongkok. Apa menek 100, 200 bisa jadi melung. Tapi ada orang yang pengen usianya panjang banget. Ada loh orang itu tamak di dunia ini pengen usianya sampai berapa? Sampai berapa? Buka surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 96. Kata Allah Jalla wa'ala,
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Apa kata Allah? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling lobak kepada kehidupan dunia, bahkan lebih lobak lagi dari orang-orang musyrik. Iya, kalian akan menjumpai orang-orang yang loba, tamak kepada kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Siapa? Orang-orang Yahudi. Ini bicara ini, ayat ini kaitannya dengan orang Yahudi. Apa kata mereka? Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Masing-masing dari mereka, orang-orang Yahudi, pengen punya usia berapa tadi? Alfasana, 1000 tahun. Ya apa nek wong umur 1000 orang sekarang? Karena enggak apa istilahnya ya, enggak proporsional, enggak akan mampu kita. Dan umumnya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, orang kalau semakin tua itu ibadahnya meningkat atau menurun? Halo, jujur dong. Meningkat apa menurun? Sing biasane salat ngadeg saiki, sing biasane rajin poso Daud dadi Senin Kemis, gak kuat Senin Kemis dadi Yaumul Bid, gak kuat Yaumul Bid gak poso, turun. Makanya jangan terlalu panjang minta usianya itu. Alangkah indahnya kalau kita saat semangat ibadah, saat itu malakul maut datang menjemput kita. Dalam kondisi kita masih kuat ibadah, sujud normal dengan 7 anggota tubuh. Dahi dengan hidung kita menempel ke bumi. Anggota tubuh yang kita hormati adalah kepala, ditempelkan sejajar dengan tanah. Tapi kalau sudah terlalu tua, Pak, kadang-kadang gak iso sujud. Yang sering kita kadang sujud di awang-awang. Kenapa? Karena sholatnya di atas apa? Itu. Padahal ibadah yang paling utama itu adalah sujud kepada Allah. Lihat Adam, lihat malaikat diperintah sujud, sujud. Kita baca yang namanya ayat sajadah, maka kita sujud. Nah, seandainya Allah memanjangkan usia kita, tentu kita berharap kita tetap semangat ibadah, nggak berubah, pengennya begitu. Tapi kan umumnya sudah mulai, Pak, mulai berubah. Makanya saya katakan jangan lama-lama. Udahlah, terima plafon atas. Berapa plafon atas tadi? 70. Maaf, di sini yang sudah 70 ngacung, Pak. Pak Imam tadi nggih. Nggih. Pak Thohir panjenengan sampun paring yuswa sak menika pinten? 75. Masya Allah, bonus 5 tahun. Alhamdulillah. Tasik saged sujud nemplekno bathuke nang bumi. Alhamdulillah. Yang lain mungkin ada? Pinten, Pak? Masya Allah 82. Nggih, 82 sik kelamut-kelamut. Napa kok? Sik kuat mangan lemper e. Kemerono lemper e ta. Kita bersyukur. Memang ada yang lebih dari 70 tapi sangat
Jarang sekali. Umumnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang itu takut dengan kematian. Itu sudah tabiat manusia. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Jumu'ah, surah 62. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Kul, katakan Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian umumnya lari daripadanya. Gimana maksudnya orang lari dari kematian, Pak? Halo? Ada nggak orang ketika didatangi malaikat maut, oh malaikat maut, ayo melayu. Ada nggak? Enggak. Orang lari dari kematian itu dia berusaha supaya tidak mati, supaya tetap hidup, awet, muda. Takut dengan yang namanya kematian. Artinya bahwa kadang ada orang itu mencari cara bagaimana usianya panjang, tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Ada yang sampai mengikuti bisikan syaitan. Ada yang sampai merubah ciptaan Allah yang ada pada dirinya, pengen awet muda. Dengan apa? Dengan suntik apa, Bu? Silikon, koru barang silikon. Kurung nyebut wis di sini. Dia rubah ciptaan Allah. Dia intervensi tubuh manusia ini, dikasih cairan-cairan kimia tertentu supaya tetap awet muda. Nggak pingin. Mulai dari uban saja nggak pengen ada ubannya. Gimana caranya? Padahal uban itu nggak boleh dicabut, karena asyaiba nurun yaumal qiyamah. Uban itu adalah nur, cahaya di hari kiamat. Biarkan Pak rambut kita memutih. Cuman dalam Islam dibolehkan diwarnai, tapi dengan syarat tidak boleh warna hitam. Kenapa? Kalau warna hitam itu warna yang dilarang oleh Nabi karena menunjukkan kepalsuan. Boleh warna selainnya. Mungkin pakai henna, ya, warnanya jadi coklat. Atau di negeri kita punya pewarna yang alami, kunir. Mau coba, mau kunir misalnya, silakan. Selain dari warna hitam, asal jangan dicabut. Gatel Ustaz. Alasannya kan gitu. Takut dari apa? Dari tanda-tanda kematian. Uban. Atau mulai tubuhnya sudah digerogoti dengan penyakit misalnya. Padahal mau tidak mau, Allah pasti akan mendatangkan kematian itu padanya, cepat ataupun lambat, dalam keadaan sehat ataupun dalam kondisi sakit. Bisa berada di jalan atau di atas tempat tidur, dimanapun. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang mengetahui di bumi mana kalian mati.
Tapi tabiat manusia semuanya pengen dia jauh dari kematian. Kalau ditanya usia 40, cak, sampai wis siap mati. Ngawur rai. Senom rek. Aku kepengin nambah mana iki puber kan? Misalnya, contoh Bu, ojo ngamuk dhisik. Nanti usia 50 ditanya, Pak, sudah siap meninggal? Oh, nanti dulu. Umur 50 tapi semangat tetap 20, 30. Nanti dulu, belum, masih jauh. Umur 60 ditanya, Mbah, wis siap Mbah jenengan berangkat? Durung rek. Aku sih gurung duwe sanggup. Bahkan ketika sakit di atas pembaringan usia 70, ketika ditanya, Mbah, sampun siap Mbah meninggal dunia? Sampun siap mati? Jawabannya apa? Sama. Apa? Belum siap. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu tidak mempersiapkan diri. Orang itu kalau tidak mempersiapkan diri, sehingga dia tidak akan siap. Sehingga ada sebuah statement, siapa yang gagal merencanakan, berarti dia merencanakan untuk, siapa yang gagal membuat rencana, berarti dia merencanakan untuk apa? Untuk gagal. Artinya kalau kita pakai statement seperti itu, orang yang tidak mempersiapkan diri menuju menghadapi kematian, pasti sampai kapanpun dia tidak akan siap untuk menghadapi kematian. Padahal Nabi SAW memperingatkan kita, jadilah kalian orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan. Orang yang cerdas itu kata Nabi, coba dibuka Ibnu Majah, kalau nggak salah 3454. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, aku sedang bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucap salam kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, orang mukmin bagaimanakah yang paling baik? Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Orang mukmin yang bagaimana yang paling baik, yang paling utama? Apa katanya? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya di kalangan manusia, itulah orang mukmin yang paling baik. Kemudian ia bertanya lagi, orang mukmin bagaimanakah yang bijak? Iya. Ayyul mu'min akyas. Akyas bisa diartikan bijak, bisa diartikan cerdas. Siapa mereka? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan yang paling baik persiapan setelah mengingatnya. Iya. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Kata Nabi, al-akyas, orang yang cerdas, orang yang bijak adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Walima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang baik persiapannya untuk hidup setelah kematiannya. Sering-sering ingat mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah kematian. Itulah orang yang paling cerdas kata Nabi. Sehingga apa kata beliau? Lanjut Ustaz. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas. Maka kita diperintah oleh Nabi untuk apa dari hadis ini? Mempersiapkan apa? Kematian. Kematian. Baik, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang kalau ada kesempatan.
Nanti judulnya apa? Menjemput maut. Maut itu bukan ditunggu, dijemput. Berarti kalau dijemput siapa yang aktif, Pak? Kita. Karena memang seperti itu. Maut itu dijemput, bukan kita menunggu kematian, bukan. Kita yang menjemput kematian. Nah itu supaya apa? Supaya kita punya planning, siap. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nah, kematian seseorang itu adalah sesuatu yang pasti. Dia akan datang kepada setiap manusia. Dia akan datang, tidak akan pernah bergeser waktunya, walaupun hanya sedetik. Siapa yang datang itu berjumpa dengan kita, yaitu sang pencabut nyawa. Siapakah sang pencabut nyawa, Bapak Ibu? Halo. Bengok-bengok. Israel itu tidak kita ketemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena selama ini kita menganggap bahwa malaikat pencabut nyawa itu Israel. Padahal Allah sendiri menyebutnya di dalam Al-Quran, disebut dengan apa? Malakul Maut. Dalam surah As-Sajadah, surah 32 ayat 11. Yaitu pada ayat yang ke-11. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabb-Mu lah kamu akan dikembalikan. Qul, katakan, malakul mauti. Di sini malakul maut, yatawaffakum malakul mauti. Malaikat maut yang diserai tugas mencabut nyawamu. Kalau malak itu berarti satu, dua, malakani. Lebih dari dua, tiga, dan seterusnya baru disebut malaikat. Maka malakul maut itu cuma satu. Makanya nanti yang datang bukan hanya malakul maut, tapi ada malaikat yang lain. Sekalipun di sini disebutkan malakul maut hanya satu, tapi yang datang menemui orang itu malaikat, berarti lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Nah, kedatangan mereka ini tepat waktu, tidak bisa dimundurkan, bahkan tidak bisa dimajukan. Kata Allah Jalla wa'ala, yaitu di dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, ada ayat yang ke-34. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kata Allah? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Dimundurkan saja nggak bisa, dimajukan saja tidak bisa, apalagi diundur. Oleh karena itu tidak ada, Pak, orang yang mendahului takdir itu. Katanya orang bunuh diri mendahului takdir, tidak. Itu memang saat kematiannya telah datang, dan dia mati dalam keadaan cara bunuh diri.
Dia datang malakul maut itu tepat waktu. Karena Allah sudah menetapkan caranya bagaimana dia mati, di mana dia mati, kapan dia mati, sudah tertulis. Dan tidak bisa dimajukan walau sesaat. Apalagi diundur walaupun sedetik. Tidak bisa. Dia datang tepat waktu. Makanya kadang ada kematian mendadak yang kadang kita nggak nyangka. Lah iya, mau lo isu melaku ambek aku. Dadakno saiki ya Allah, kok wis kaku. Banyak kasus-kasus seperti itu. Kenapa? Karena memang pada saatnya, baik orang itu segar ataupun sakit, baik orang itu dalam keadaan bekerja atau sedang tidur, kalau memang saatnya Allah cabut, perintahkan malakul maut. Dan tidak ada orang yang tahu di mana dia mati dan kapan dia mati, nggak ada yang tahu, Pak. Kecuali ketika malakul maut itu sudah datang menghampirinya, seperti Rasulullah. Ketika itu sakit. Padahal Rasul seumur hidup nggak pernah sakit. Menjelang kematian beliau sakit. Ketika ada Fatimah di sampingnya, dia berkata, "Ya Fatimah, tahukah siapakah yang datang?" Tidak tahu, wahai Abah. Yang datang adalah hadhimul ladzat wa qati'us syahawat, yang memutus kelezatan dan keinginan-keinginan dunia. Tahu Fatimah, nangis. Berarti yang datang siapa? Malakul maut. Orang di sekelilingnya nggak tahu. Yang tampak siapa, Pak? Cuman orang yang mati yang tahu. Orang yang lain sebupun banyak orang yang tahu hanya yang mati. Yang ditampaki oleh malakul maut hanya dia. Itu Rasulullah SAW. Jadi nggak ada, Pak, orang yang tahu kematiannya. Le, kok rinio ya maghrib. Lu apa, Pak? Aku harus mati. Ya? Nggak ada orang yang seperti itu. Kalaupun ada mungkin ya itu kadang-kadang ada cerita seperti itu dilebih-lebihkan. Padahal hakikatnya orang itu tidak tahu kematiannya kecuali pada saat detik-detik menjelang kematian, saat malakul maut itu sudah datang. Baik dalam keadaan baik penampilannya ataupun dalam keadaan buruk. Maksudnya dalam kondisi yang menyeramkan, menakutkan ketika datang kepada orang-orang kafir. Maka ketika datang malakul maut, tidak ada yang bisa menolak. Dia datang tepat waktu, sekalipun kita mengkondisikan ruangan kita, mengkondisikan lingkungan kita. Kita masuk ke tempat yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, jangankan manusia. Hewan yang kecil aja, semut gak bisa masuk, kutu gak bisa masuk, kuman gak bisa masuk. Tapi tidak ada halangan bagi malakul maut untuk memasukinya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah keempat. Pada ayat yang ke-78. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Silakan. Saya ambil di depannya saja untuk mewakili ayat ini. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh. Iya. Aynama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, kematian pasti akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujin, sekalipun kau berada di benteng musyayyadah yang kokoh, yang tebal. Mungkin kayak bunkernya siapa, Pak?
Bunkere sapa iku sing biyen temboke sak meter lebih. Yang katanya rudal apa enggak tembus. Seandainya ada tempat seperti itu yang steril, enggak bisa dimasuki oleh siapapun, tidak ada halangan bagi malakul maut. Jangan lantas mengatakan katanya malaikat maut itu katanya malaikat itu enggak datang di tempat yang ada gambar-gambar makhluk hidup. Wis kalau gitu tak pasang gambar-gambar makhluk hidup supaya nanti malaikat mau masuk enggak jadi. Itu untuk malaikat rahmat, tapi untuk malakul maut tidak ada halangan. Sekalipun seluruh ruangan itu penuh dengan gambar-gambar patung-patung yang dibenci oleh malaikat, tetap dia datang menunaikan tugasnya, karena dia tidak akan mungkin durhaka kepada Allah atas tugas yang telah diemban. Kata Allah Jalla wa Ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka, menolak, yakni perintah-perintah Allah selalu dikerjakan dengan baik. Itu malaikat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Maka ada dua pilihan. Bagaimana akhir kesudahan dari kematian kita, yang ketika saat datang malakul maut itu menemui kita, berjumpa dengan kita, itulah yang disebut dengan sakarat. Detik-detik sebelum nyawa itu lepas dari tubuh kita, detik-detik malaikat maut memerintahkan ruh itu keluar atau dia memaksanya untuk keluar, itulah sakarat yang Allah katakan dalam surah Qaf, surah yang ke-50. Akhriju anfusakum. Surah 50, surah Qaf, yaitu pada ayat yang ke-19. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, waja'at sakratul mauti bil haqq, waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Itulah yang kalian berusaha untuk lari daripadanya, menolak kedatangan itu. Tapi tetap dia datang, tidak akan bergeser sedikit pun. Pilihannya ada dua. Lepasnya ruh dari jasad itu adalah akhir dari kesudahan hidup di dunia. Maka pilihan pertama adalah baik, pilihan yang kedua adalah buruk. Pertama yang baik itulah yang disebut dengan husnul khatimah, dan pilihan selainnya adalah su'ul khatimah. Siapa yang mati dalam kondisi su'ul khatimah? Mereka adalah orang-orang pertama kafir, kedua munafik. Mereka meninggal dalam kondisi jelek. Dan sebagian dari orang-orang mukmin yang banyak berdosa, yang belum diampuni dari dosa-dosa besarnya, sekalipun dia tidak berbuat syirik dan kufur, sekalipun dia bukan orang munafik, tapi bergelimang dengan dosa-dosa besar yang belum ditobati, dia bisa mati su'ul khatimah. Bagaimana Allah memerintahkan malakul maut, yaitu mendatangi orang-orang kafir ketika saat kematiannya? Buka Al-An'am surah ke-6 pada ayat yang ke-93. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban
أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Apa kata Allah? 93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Iya. Jadi malaikat maut itu datang dengan apa, Pak? Dengan kasar, dengan keras. Dengan cara apa? Paksa. Ruh itu ketika diperintah keluar, enggak keluar-keluar, Pak. Akhriju Anfusakum. Keluarlah. Tapi enggak keluar-keluar, Pak. Akhirnya dia terpaksa dipukul wajahnya. Basitu bi aidihim. Dia pukul orang itu dengan tangan malaikat itu dan mengatakan, akhriju anfusakum, ayo keluarkan ruhmu. Ketika dia tidak mau mengeluarkannya, maka pun akhirnya dipaksa dia keluar, dicabut, sehingga digambarkan bahwa ruh itu ketika dicabut bagaikan besi yang panas yang dibalut dengan kain yang basah. Besi panas membara dibalut dengan kain yang basah, ditarik, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Mudah atau susah? Susah. Seperti itulah bagaimana gambaran orang yang dicabut nyawanya, terutama orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Naudzubillah. Jangan sampai seseorang itu di akhir hidupnya diakhiri dengan kekufuran dan kesyirikan, maka perlakuannya sama sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian orang-orang munafik disebutkan tentang kematian mereka, nyawa mereka melayang sementara dia dalam keadaan fasik. Dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, pada ayat yang ke-85, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Apa kata Allah? Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka, orang-orang munafik, menarik hatimu. Wah, anak ganteng-ganteng, ayu-ayu, sukses-sukses, tapi menyimpan kekufuran dalam hatinya. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa, mengazab orang-orang munafik di dunia melalui apa? Melalui harta dan anak-anak mereka. Jadi ada cara Allah menyiksa orang-orang munafik itu dengan apa? Disiksa dengan hartanya sendiri, disiksa dengan anak-anak mereka yang mereka banggakan. Kenapa? Wa tazhaqa anfusuhum, agar nyawa mereka melayang keluar dari jasadnya. Wa hum kafirun,
sementara mereka dalam keadaan ingkar, kafir. Tapi bedanya kalau munafik itu apa? Izharul iman, menampakkan keimanan, tapi ibtanul kufri, dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, kematian orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin inilah mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhirnya, di mana malaikat akan datang dengan sopan, dengan wajah yang menyenangkan, datang memberikan kabar gembira. Dikatakan oleh malaikat itu 3 hal. Pertama, la takhaf, jangan takut. Yang kedua, la tahzan, jangan sedih. Dan yang ketiga, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kau dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah kematian orang-orang mukmin. Malaikat datang dengan memberikan kabar gembira. Kata Allah, buka surat Fussilat, surah 41. Juga siapkan tafsirnya berkaitan dengan ayat ini supaya kita faham siapakah orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu, apakah syarat-syaratnya. Surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, apa kata malaikat kepadanya? Janganlah kamu merasa takut, la takhaf. Yang kedua, dan janganlah kamu merasa sedih, la tahzan, jangan sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada kalian. Siapakah mereka ini? Yaitu orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah diartikan dalam ayat ini, yaitu teguh pendiriannya. Teguh pendirian, istiqomah. Adapun menurut Ibnu Katsir, makna orang-orang yang teguh pendiriannya, orang-orang yang istiqomah di dalam ucapan Rabb kami adalah Allah. Siapakah mereka? Silakan baca. Yakni mereka ikhlas dalam beramal. Al-ikhlasu fil amal, amalnya ikhlas. Apa ikhlas? Al-munafi lisyirki war riya, meniadakan syirik dan riya dalam amalnya. 2, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal li ta'atillah, dia beramal dalam rangka taat kepada Allah. Yang ketiga, dan dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bima syara'a lahum, dengan apa yang telah disyariatkan Allah kepada mereka. Jadi ikhlas amalnya, dan amalnya sesuai tuntunan. Jauh dari syirik, jauh dari perbuatan melakukan amal-amal tanpa dasar perintah dan contoh dari Nabi. Dia teguh dalam hal itu, fa insyaallah dia mati dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian apa makna kalimat malaikat? Bapak Ibu, perhatikan di sini. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Berapa jumlahnya malaikat di sini? Tadi sudah saya terangkan. Yang turun menghadap kepada orang itu pertama yang mencabut nyawa, yaitu malakul
maut. Kemudian ada lagi malaikat yang menyertai. Siapa? Yaitu 2 orang malaikat yang tugasnya membawa ruh itu naik ke atas langit. Jadi yang datang siapa? 3. 1 malakul maut, dan 2 malaikat yang akan membawa ruh itu ke langit. Sebagaimana sabda Nabi, buka Sahih Muslim nomor 2448. Silakan langsung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Perhatikan dari hadis ini. Apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya setelah dicabut oleh siapa? Malakul maut. Lantas apa katanya? Dan menaikkannya ke 2 langit. orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Berarti berapa kira-kira minimal yang datang? 1 malakul maut dan 2 malaikat yang membawa ruh itu ke langit. Malakul maut itu tugasnya cuma nyabut doang. Setelah dicabut selesai, diberikan ke 2 malaikat ini, dibawa ke langit. Kalau orang mukmin, ruh itu harum melewati langit pertama, kedua, ketiga, heboh di sana. Apa katanya? Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Ruh yang baik datang dari bumi. Heboh di langit. Bahkan para malaikat penduduk langit mengucapkan sholawat atas ruh tersebut. Apa katanya? Sallallahu alaihi. Yang artinya, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Rabbnya Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Inilah ruh orang mukmin. Ruh itu ditempatkan oleh Allah di Sidratul Muntaha. Biarkan dia hingga hari kiamat. Baik. Ini makna malaikat yang turun. Nah, malaikat-malaikat itu mengatakan apa? 3. Lanjut tafsirnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid As-Suddi Zaid ibn Abslam dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya, para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, la takhaf, janganlah kamu merasa takut. Takut terhadap apa? Mujahid, Ikrimah dan Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Takut terhadap apa yang akan kau hadapi kelak di masa yang akan datang. Itu makna kalimat la takhaf, jangan takut. Apa yang akan dihadapi? Yaitu kehidupan akhirat. Apa saja fase-fasenya? Pertama, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, yang ketiga, hari diperhitungkan amal. Yang keempat, yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari ketika Rasul menunggu di telaga. Yaumus sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan, surga atau neraka. Itulah perjalanan akhirat kita yang panjang, lebih panjang dari dunia, lebih panjang dari alam kubur. Nanti kita akan tahu berapa panjangnya perjalanan akhirat kita itu, insyaallah, pada yakni tema-tema berikutnya. Baik, jadi itu makna jangan takut. Yang kedua, la tahzan. Lanjut. Dan janganlah kamu merasa sedih. Sedih terhadap apa? Terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Kalau tadi yang di depan, ini yang di belakang. Jangan kau sedih terhadap apa yang kau tinggalkan di masa lalu, yaitu dalam kehidupan
dunia. Berupa apa Bapak Ibu? Seperti urusan anak, Anak, satu. Dua, keluarga, termasuk istri, termasuk suami, karib kerabat. Yang ketiga, harta benda, harta yang kau tinggalkan. Jangan sedih, kau tinggalkan hartamu. Bahkan yang keempat, dan utang. hutang piutang. Kenapa? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan menggantikan untukmu, aku akan mengurusnya. Itulah orang yang mati husnul khotimah. Hartanya diurus, utangnya diurus. Makanya orang mukmin itu nggak perlu membeli polis asu. Asu apa? Kan banyak orang takut kalau mati bawa apa? Hutang. Makanya dia bingung. Akhirnya apa? Pengen utangnya di cover asuransi. Dia beli polis. Padahal kalau orang mukmin, malaikat mengatakan, jangan kau sedih, tak urus urusan dunyamu. Ini makna kalimat ini, Pak. Makanya yang perlu dipersiapkan bagaimana husnul khotimah. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu mendahului, ibu husnul khotimah, ibu gak usah sedih. Bapak ada yang ngeramut. Loh, bener kan? Pertanyaannya, siapakah yang ngeramut? Halo, siapa sih ngeramut? Siapa Bu yang ngeramut Bu? Jangan suudzon dulu. Boleh kan Bu? Boleh kan? Istri mudanya boleh nggak? Boleh. Wis rabi-rabi ya, aku wis sing penting husnul khotimah bis barabi kon telu papat sing penting aku mati husnul khotimah. Kan gitu. Bapak juga begitu, Pak. Kalau bapak mendahului istrinya, kata malaikat, gak usah sedih dalam urusan duniamu. Bojomu ana sing ngeramut. Siapa yang ngeramut istrinya, Pak? Siapa, Bu? Siapa, Bu? Yang ngeramut ibu siapa kalau ditinggal suami? Anak. Yakin bener kalau yang ngeramut anak. Itulah wanita. Wanita itu tidak gampang pindah ke lain. Bener nggak Bu? Waduh, seneng nih. Ya, yang penting Bapak Ibu mati husnul khotimah, itu yang penting. Sudah gak ngurus dunia sudah. Kenapa seneng di sana? Ini. Dan yang ketiga, wa absyiru bil jannah. Lanjut. Dan bergembiralah. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yaitu hilangnya apa? Para malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka akan lenyapnya semua keburukan dan akan memperoleh semua kebaikan. Lenyap seluruh keburukan yang ada dalam kehidupan dunia. Yang dulu hidupnya sengsara, hilang semuanya. Nol. Yang ada kegembiraan. Dan itulah awal dia mendapatkan kebahagiaan, yakni kehidupan akhirat sebelum datangnya hari kiamat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka tidak ada kata lain. Kita harus punya cita-cita, target kita, jangka pendek kita sebelum masuk surga. Apa? Mati husnul khotimah. Bagaimana tanda-tandanya orang yang husnul khotimah? Satu, dia mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dia ucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini yang pertama. Tanda yang kedua, orang yang mati dalam kondisi baik husnul khotimah itu adalah, yaitu dahinya berkeringat. Dahinya berkeringat. Baca Tirmizi nomor 982 ya.
Silakan. Terus. Yes. Ayo. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, Apa sabda beliau? orang mukmin akan meninggal dengan keringat yang ada di dahinya, meninggal dengan tanda kebaikan. Al-mu'minu yamutu bi'arokil jabin. Orang mukmin itu meninggal dengan keringat yang ada di dahinya, meninggal dengan tanda kebaikan. Bisa direkayasa atau tidak? Harap mati opo patenono asene cik sumu. Sepanas apapun dia nggak akan dapat karunia ini kalau memang dia bukan husnul khotimah. Sedingin apapun, kalau Allah memberikan karunia, salah satu tandanya adalah apa? Berkeringat pada dahinya. Nggak bisa direkayasa. Yang ketiga, tandanya orang yang husnul khotimah mati pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Buka Tirmizi 1074. Jadi 1071. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang Islam yang mati pada hari atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Iya. Kata Nabi SAW, ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim yang mati pada waktu malam Jumat atau hari Jumat illa melainkan waqahu Allahu, Allah memeliharanya min adzabil qabri, dari azab kubur. Orang kalau dipelihara dari azab kubur, matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Saya tanya, Bu, Pak, bisa direkayasa enggak, Pak? Rek, saiki malam Jumat, rek. Apa Mbah? Patenon aku. Patenono. Tak bunuh diri lah. Enggak bisa, Pak. Karena itu karunia dari Allah. Tapi syaratnya muslim, mukmin. Di negeri-negeri kafir banyak nggak orang mati malam Jumat? Banyak. Husnul apa su'ul? Su'ul khotimah, bukan orang muslim kok. Kafir kok. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Yang keempat, mati karena melahirkan. Yang kelima, karena kena wabah penyakit taun. Yang keenam berikutnya, mati karena tenggelam. Yang ketujuh, meninggal karena tertimpa benda keras dari atas. Buka Muslim, ini jadi satu, hadisnya jadi satu ya, yaitu di nomor 989 ya. Oh, bukan ya? 7 golongan. Bukan. 1868. 1868. Afwan. Mati syahid. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, lalu dia menemukan sebuah ranting berduri di tengah jalan, maka disingkirkannya ranting itu dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Allah mengampuni dosanya karena perbuatannya itu. Beliau bersabda pula, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, ada 5 macam. Iya, yang pertama Al-mat'un. Al-mat'un. Siapa mereka? Orang-orang yang tewas karena penyakit kolera atau wabah penyakit. Wabah itu namanya ta'un. Ta'un, wabah penyakit. Orang yang mati dia disebut dengan al-mat'un. Kalau dia mati seperti itu, matinya husnul khatimah. Syaratnya apa? Muslim. Nek kafir enggak. Ya. Terus yang kedua, Al-mabtun. al-mabtun, yaitu Orang-orang yang tewas karena sakit perut atau melahirkan. kalau perempuan contohnya karena melahirkan. Atau kalau selain dari perempuan, laki juga bisa perempuan apa? Pokoknya terkena penyakit di perut. Dari kata batnun. Batnun itu perut. Maka orang yang mati karena penyakit yang ada di rongga perut namanya al-mabtun. Orang yang meninggal karena penyakit perut. Pokoknya di perut. Apa contohnya, Pak? Liver, Mangan. oh no tama mati. Anak akut mangan tadi ini. Hah? Ma apa kakean mangan? Mangan. Lambung. Pokoknya di rongga perut. Yang ketiga, Oh iya. Orang yang tewas karena tenggelam. al-gharik, tenggelam, kelelep, husnul khatimah. Cuman syaratnya Pak, ini lebih banyak syaratnya. Apa? Muslim. Yang kedua, dia berada pada jalan taat, bukan jalan maksiat. Mau kerja, cari maisha untuk keluarga, kecemplung kali. Syahid, husnul khatimah. Mau silaturahmi, nyebrang toron dek Madura. Ya. Kelelep, ferie apa kelelep. Syahid. Mau silaturahmi, kecemplung contoh. Jadi yang baik-baik. Tapi kalau maksiat, mau pergi ke diskotik, kecemplung got. Cemplung got aja mati, kelelep ya. Gotnya gede tapi, ya. Sahid apa sangit? Sangit. Jadi jalan taat kepada Allah dan dia seorang muslim. Yang keempat, Orang yang tewas karena ditimpa tanah longsor atau pohon tumbang dan sebagainya. ya, namanya ashabul hadm. Orang yang tertimpa benda keras dari atas. Gempa, terus dia tertimpa bangunan, pohon tumbang, baliho jatuh, tiang listrik roboh, peti kemas bleset, menimpa orang pekerja. Syaratnya sama, muslim, dan dia dalam keadaan taat kepada Allah, bukan pada jalan maksiat. Maka dia termasuk husnul khatimah. Yang kelima, nah ini puncaknya ini. Siapa mereka? Orang yang tewas dalam perang fisabilillah. Kalau ini namanya syahid akbar. Dia disaksikan di dunia dan disaksikan di akhirat. Disaksikan di dunia, jasadnya tidak perlu dimandikan, dikafani, tidak perlu disolati, langsung dikubur apa adanya. Kenapa? Karena mereka membela agama. Mereka tewas di medan pertempuran membela agama Allah. Dan di akhirat dia disaksikan dalam keadaan seperti dia mati. Tangannya yang patah, kepalanya yang pecah, kakinya yang kena ranjau, mengeluarkan darah, mengucur derasnya, bau kesturi. Darahnya segar. Itulah orang yang syahid akbar. Dan semua ini termasuk orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah. Maka mintalah kepada Allah supaya kita ini bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dengan cara apa? Mempersiapkan diri
dengan iman yang lurus, yang benar, dan amal soleh yang dilakukan secara istiqomah sampai mati. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, seperti biasa saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Saya tanya Ustaz. Masya Allah, didului sama Pak Takmir. Monggo. Yang pertama Ustaz, bagaimana kalau mati masih meninggalkan hutang? Bukan hutang pribadinya, tapi hutang PT di badan hukum atau koperasi. Kalau di dunia tanggung jawabnya kan lembaga, PT-nya atau CV-nya atau koperasinya. Nah ini nanti di akhirat atau di kuburan, malaikat mau nanya. Khawatir saya banyak teman-teman kita punya usaha, punya PT, wirausaha, pasti ternyata di bank dan sebagainya. Apalagi di rumah, motor. Jadi gimana? Gak ditanya malaikat ini nanti. Yang kedua, bagaimana kalau orang meninggal di rumah sakit tunggu otopsi? Itu nanyanya kapan malaikat itu? Karena belum dikubur. Gitu. Dan yang tiga terakhir, bagaimana kalau mati kena kebakaran? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Ambil sopo ini? Ya. Naik motor. Iya. Baik. Oh, tak pikir Tentang hutang. Sampai Pak Budi. Ya makanya. Enggak loh. Sakit. Jangankan orang biasa, Bapak Ibu saudara sekalian. Enggak, kalau mau pamandek mobil Orang aku yang masih mau nunut. Tapi karena motor ya wis aku bareng anak. Iya. Dalam kedudukan yang tinggi, karena dia mati syahid, dia akan terhalangi oleh hutang-hutangnya untuk masuk ke dalam surga. Dia tidak akan mendapatkan nikmat yang luar biasa di surga. Kenapa? Karena masih menanggung hutangnya. Sendirian. Makanya Nabi SAW kalau melihat ada sahabat yang meninggal, dia punya tanggungan hutang, maka dia bertanya kepada sahabat yang lain, siapa yang mau menanggung hutangnya? Kalau sudah ada yang mau menanggung hutangnya, maka Nabi SAW mau menyolatkan jenazahnya. Itu Nabi SAW. Dan bagi mereka yang mendapatkan nikmat kubur, seperti orang-orang yang mati syahid, ruhnya akan masuk ke surga dengan burung-burung hijau yang dia terbang setiap malam, setiap pagi, memakan buah-buah surga. Ternyata itu terhalangi, ruh itu tidak bisa masuk surga. Karena apa? Karena hutangnya. Oh iya. Terminal itu. Bungurasi. Terus taman yo macet. Tiba menit rai kabeh. Oh iya luar kota. Kayak cuma ngomong dari dewean ya, dewean tak kanjani. Soalnya dewe juga. Gimana, Pak? Ibu bapaknya ibu. Aisyah. Baik. Oh, di bel. Coba dibuka Bukhari KBC 1171. Isi, Pak. Eh? Sebelas. Ada. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? siapa yang merusak nama baik atau harta benda orang lain, maka minta maaflah kepadanya sekarang ini. Artinya diselesaikan sebelum dia mati. Man kana lahu mazlamatun, siapa yang memiliki kezaliman berupa hutang piutang atau merusak nama baik orang, falyatahallalhu al-yaum, hendaklah minta kerelaan, minta keredoan. Nah, Bapak Ibu, kalau orang yang nggak sempat minta rela dan ridho,
Makanya kadang anaknya Pak, ahli warisnya datang kepada orang, Pak tolong dong ikhlaskan hutang bapak saya. Loh, enak utangnya bapakmu itu 1 juta. Loh, sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Ono sing ngomong banyak, ono sing ngomong sedikit. Bebek. Ya. Berapapun hutangnya, kalau memang orang yang bersangkutan tidak ridho, itu bisa menjadi penyebab, yakni orang itu akan dihisab kelak di akhirat. Dan ketika di alam kubur pun, kalau dia mendapatkan nikmat kubur dengan masuk ke surga, dia terhalangi. Makanya sampai keluarga orang yang meninggal itu tidak main-main untuk segera menyelesaikan hutang orang tuanya. Direwangi pidato nanggone di kuburan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau sekiranya bapak saya punya utang, silakan menghubungi saya. Saya akan lunasi, kecuali bapak mengikhlaskannya. Buriye gak enak. Tapi nggak apa-apa. Seandainya dia mengikhlaskan, selesai urusan. Kalau tidak, apalagi tadi pertanyaannya Bapak, utangnya itu dengan riba. Astagfirullah. Itu nanti akan justru menjadi penyebab siksa apa? Siksa kubur. Nanti di Bukhari 7:12. Itu ternyata salah satunya apa? Karena sebab riba. Nah ini kata Nabi, segera selesaikan sekarang juga. Sebelum apa? Qabla ya'ti yauma la dinar wala dirham. Apa katanya? Sebelum datang hari di mana mata uang tidak laku lagi. Tidak laku lagi, yaitu kalau ia mempunyai amal baik, sebagian dari amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan kadar aniaya yang telah dilakukannya. Iya. Tapi kalau dia tidak punya amal baik, kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambah kepada dosanya. Iya. Ini yang pertama, jadi usahakan selesaikan hutang itu sebelum kita mati dan berdoa kepada Allah supaya mampu membayar apa? Hutang. Yang kedua, kalau seandainya tidak mampu untuk melunasi sebelum kematian, wasiatkan kepada anak-anaknya. Makanya diperintahkan dalam Islam itu setiap transaksi hutang piutang ditulis, sehingga nanti anak-anaknya ahli warisnya akan menyelesaikan. 1000 macam cara Allah menyelesaikan hutang-hutang orang yang diberikan kemudahan. Kemudian selanjutnya tentang orang yang apa tadi Pak? Mati disebabkan karena kebakaran. Termasuk di antara mati yang husnul khotimah, yaitu tadi terlewatkan, yakni kena petir. 1. Terkena apa? Petir. Yang kedua, tersengat listrik. Dan yang ketiga, karena kebakaran. 3 ini mirip, satu jenis, karena hasil akhirnya apa? Kosong. Sama. Kebakar, kena petir, tersengat listrik. Tapi syaratnya apa? Muslim. Dan pada saat itu apa? Dalam keadaan taat kepada Allah. Dandani kipas angin masjid kesetrum, mati, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau ngetes gitar listrik, ngetes gitar listrik mari ngono kesetrum mati, maaf, husnul apa su'ul? Su'ul khotimah. Ini bukan jalan taat kepada Allah. Jadi termasuk di dalamnya itu. Wallahu a'lam. Baik, yang lain silakan.
Oh iya. Mati nunggu otopsi. Delok TV gitu aneh. Apakah nanti ditanya di kuburnya? Iya. Kapan nanyanya? Iki gambarane malaikat tengok-tengok ngenteni. Apaan tekone iki? Wah. Jadi pertanyaan kubur itu kalau jasadnya sudah ditanam. Kalau belum ditanam tidak. Ya. Coba dibuka Bukhari 693 atau banyak itu di situ ya. Ya sekilas saja deh. Abu Dawud 4753. Abu Dawud 4753. Nah, ya insyaallah. Dari Al-Bara bin Azib. Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Nah, berarti mayit itu sudah diapakan? Dimakamkan. Ketika sudah ditanam, dimakamkan, mayit itu mendengar suara apa? Terompah orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Kemudian dia akan ditanya. Baik, lebih jelas lagi, coba dibuka 1071. Tirmizi 1071. Lebih jelas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah 2 malaikat yang hitam dan biru. Nah, jadi pertanyaan kubur itu setelah mayit diapakan? Dikubur. Kalau belum dikubur, maka tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, dikubur ini ada beberapa versi. Baik dikubur dengan cara Islam, atau dia termasuk kategori dikubur walaupun sudah dibakar, kemudian jadi abu, abunya diapakan? Dikubur atau dibuang. Itu pun dia ruhnya masuk ke alam barzakh dan dia akan ditanya di situ. Loh, bagaimana? Kalau seandainya dia tidak ditanam, ya termasuk kategori dikubur itu artinya dibiarkan, baik ditanam ataupun ditaruh di atas. Karena ada mayit itu yang memang kategorinya dikubur, cuman tidak ditanam, dibiarkan di atas tanah. Contohnya di mana, Pak? Trunyan. Kategorinya itu sudah dikubur di sini. Kubur itu tidak harus di dalam tanah. Nah, seperti itu juga akan ditanya, Pak. Bukan berarti wah nek ditakoki malaikat wis nek ngono aja dikubur-kubur ae. Dekno nang omah ya kan. Ada yang kategori dikubur itu bukan di tanah, ditaruh di atas bukit. Contohnya di mana? Toraja. Ditaruh di ruang-ruang, lubang-lubang yang memang mayat ditaruh di situ. Apakah tidak ditanya? Tetap ditanya.
Kenapa? Karena dia sudah meniatkan untuk menguburnya. Cuman cara menguburnya berbeda. Ada lagi yang dibakar jadi abu, abunya ditaruh di mana, Pak? Kendi. Brankas. Iya. Apa? Kendi. Gucinya ditaruh di mana? Sebelah Bung Rasi. Ada yang ditaruh di rumah, di altara, ya kan? Ditaruh itu. Iya, itu sama dengan dikubur. Iya, hotel. Bukan berarti harus ditanam. Kalau enggak nanti enggak akan ditanyai malaikat munkar nakir. Tidak. Tetap kategorinya itu dikubur. Kecuali kalau memang saat itu memang dianggap tidak dikubur atau belum termasuk kategori dikubur. Contoh, kadang berminggu-minggu di atas tanah tapi di dalam peti, bahkan berhari-hari, bahkan seminggu, bahkan 2 minggu, tapi diapain di situ? Dibalsem, menunggu saatnya untuk diapain? Dikremasi. Begitu dikremasi jadi abu, saat itulah nanti barulah malaikat munkar dan nakir akan bertanya. Apalagi pertanyaan Bapak tadi, orang yang diotopsi itu berarti sudah dikubur atau belum? Hah? Kadang sudah dikubur, kemudian dikeluarkan lagi, iya kan? Kalau sudah dikubur, dikeluarkan lagi, berarti pertanyaannya sudah atau belum? Sudah dilakukan, terus dikeluarkan lagi. Dikeluarkan lagi itu bisa jadi bukan untuk diotopsi saja, Bapak, tapi juga apa? Dipindah. Apa boleh memindah mayat? Boleh, untuk suatu kepentingan yang maslahat, bukan dirusak tapi dipindah ke suatu tempat. Boleh dikeluarkan dari kuburnya, dipindah ke tempat yang layak. Mungkin kadang juga keliru. Kenapa? Ternyata itu bukan kuburan keluarganya. Tidak boleh dikumpulkan, bukan mahram. Seorang suami dikumpulkan dengan istri, boleh. Tapi kalau keliru istrinya orang lain, walaupun sudah mati, nggak boleh, Pak. Harus dibongkar. Keliru itu tutup bojone, ayo dibongkar. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berharap dikubur di rumahnya, sebagaimana Rasulullah dikubur di rumah Aisyah. Tapi karena di situ ada Umar bin Khattab yang bukan mahramnya, maka para ulama, para sahabat ketika itu melarang Aisyah untuk dikubur di situ. Nabi meninggal duluan. Tidak lama kemudian siapa? Abu Bakar. Kalau di situ cuma ada Rasulullah dan Abu Bakar, boleh. Kenapa? Rasul suaminya, Abu Bakar bapaknya, Aisyah istri Rasulullah sekaligus anak dari Abu Bakar, ditempatkan di satu tempat yang sama dekat, boleh. Tapi karena setelah Abu Bakar dikubur di situ, nggak lama lagi Umar bin Khattab mati syahid, dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majus. Kemudian jasadnya dikubur di sebelah belakang, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ini ini Rasulullah ya, menghadap ke kiblat. Belakangnya Abu Bakar As-Siddiq menghadap punggung Rasulullah. Belakangnya lagi lebih ke bawah, yakni apa? Umar menghadap ke punggung Abu Bakar. Ada satu tempat yang tersisa. Ketika Aisyah wafat, berkeinginan dikubur di tempat itu, tapi para sahabat menolaknya. Kenapa? Karena ada yang bukan mahramnya. Nah, satu tempat ini untuk siapa kira-kira kelak? Nabi Isa. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam setelah turun ke bumi dan membunuh Dajjal, memberantas dan membunuh Yahudi di perang Malhamah Kubra, barulah kemudian nanti insya Allah dikuburkan di tempat itu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang eskatologi, yakni akhir zaman yang akan terjadi kelak. Wallahu a'lam. Baik. Itu anu wis riep-riep tapi
Cacane wis entek. Ya kan? Wis ngantuk. Baik, betul ae sedang mulai ae. Baik, saya pikir cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo. Wah, ibu-ibu Pak, dikasih izin nggak main ibu-ibu? Silakan. Ibu-ibu semangat kelihatannya. Bapak iki wis kudu. Iku mau Abu Dawud. Abu Dawud mau 34 lali aku. Abu Dawud. Aku pada sadar apa? Kak nyatet ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok tanya saya? Iya. Waduh. Iki ditakoki koyo dukun akhirnya. Sebabnya apa? Baik, langsung aja Ibu yang satunya. Sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Yang pertama pertanyaan Ibu tentang orang yang sakit. Bahwa orang yang sakit itu salah satu di antara kafarat, penghapus dosa. Makanya kita harus husnudzon, baik sangka kalau ada orang sakit. Semoga itu sebagai penghapus dosa. Kadang-kadang kita mangkel ya sama orang yang mungkin dulu begedut. Ya. Adigang adigung, adiguno. Begitu kena sakit dadi kembange amben disukuno. Wah, pokoknya biyen kon mekiti kon delok saiki kon. Kadang seperti itu. Nah, itu kurang bagus. Bisa jadi Allah itu sayang sama dia. Kesombongan dan keangkuhan orang ini dibersihkan dengan dikasih sakit lama. Selama dia sabar, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga orang ini nanti keluar dari alam dunia ini bersih, gak ada dosanya. Makanya kita harus positif melihat siapapun yang diberi sakit itu. Kita datang menjenguk, beri dia semangat hidup. Dan yang utama apa? Ingatkan kepada dosa-dosanya. Supaya apa? Banyak-banyak istighfar. Di samping Allah mengampuni dosanya, dia pun berusaha untuk istighfar, mohon ampun dari dosa-dosanya. Yang ada pun lama pendeknya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu track record hidup mereka. Jalan hidupnya seperti apa.